Pembawaan acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ولا من القوم الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, atau yang mewakili beliau yang saya hormati, Bapak Camat Desa Tinggi, atau yang mewakili beliau yang saya hormati, Bapak Ketua Pembina Kabupaten Bone yang saya hormati, Bapak Ketua PKBRI Kabupaten Bone yang saya hormati, Bapak dan Amin Kecamatan Desa Tinggi yang saya hormati, Bapak Kapolsek Kecamatan Desa Tinggi yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Buat Kecamatan Desa Tinggi yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota KPRI Sebencingi yang saya hormati. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan
dan diberi kesempatan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan KPRI Sebenarnya yang ke-36. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya ucapkan atas nama pengurus dan anggota KPRI Sebenarnya saat ini mengucapkan selamat datang di lokasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadirannya untuk mengikuti acara yang sedang berlangsung ini. Bapak dan Ibu saya hormati, KPRI Setinggi ini sudah berusia 36 tahun. Andai kata manusia sudah mapan, sudah matang, sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Itulah koperasi seperti ini di Kecamatan Setinggi. Kemudian koperasi ini masih bertahan karena berkat atas kerjasama dengan kita, yaitu pembina koperasi. Kita juga tidak terlepas dari pembina dinas koperasi, KPRI, PKBRI, camat, semuanya itu merupakan pembina dari koperasi, sehingga koperasi ini masih berlangsung dengan sebagaimana yang kita harapkan. Begitu juga antara kerjasama dengan antara pengurus dan pada pengawal beserta anggota. Walaupun bagaimana pengurus itu berantusias untuk meningkatkan koperasi, tetapi tanpa kerjasama daripada anggota, mungkin koperasi ini sudah macet. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita masih sempat melaksanakan rak. Semoga koperasi kita ini berjalan langgeng sepanjang masa. Koperasi ini Pak miliknya Kecamatan Teluk Setinggi, bukan miliknya pengurus, bukan miliknya bidang pengawas, tapi milik kita bersama. Oleh karena itu, mari kita berkata koperasi ini agar kelak anak cucu kita ke depan tetap berkoperasi seperti kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengurus beserta badan pengawas berkewajiban untuk melaksanakan, untuk mengadakan pertemuan setiap tahun oleh anggota dalam bentuk pertanggungjawaban. Jadi yang saya laporkan kepada Bapak dan Ibu itu adalah alur keuangan selama 1 tahun. Jadi alur keuangan selama satu tahun. Kemudian sebenarnya SOU yang kita capai, SOU-nya sebenarnya bukan 52 juta, lagi bukan 52 juta lebih, tetapi sebenarnya yang kita capai itu adalah 140 juta 485.500 rupiah. Kenapa cuma 52 juta lebih? Yang pertama, ada SOU yang saya bagi, ada SOU yang dibagi sebelum dilaksanakan SOU, yaitu apabila mau bulan lebaran, saya pengurus beserta anggota mendapatkan uang dalam bentuk uang 400.000 per anggota, 400.000. Kemudian setiap peserta yang hadir di sini diberi juga transfer 100.000 per anggota. Itu semuanya merupakan SOU. Jadi jumlahnya semua 140.489.500. Itulah SOU sebenarnya. Tetapi kita sudah ambil sebelum dibagi, sebelum rak dimulai. Maka yang masuk di rak ini dimasukkan juga dalam pengeluaran. Maka SOU-nya mencapai 50.784.000 rupiah. Selanjutnya, kemudian modal. Pada saat sampai kepada anggota, teman-teman anggota, bahwa modal kita ini sebenarnya modal murni. Saya sampaikan, yang pertama itu sebenarnya jumlahnya modal kita yaitu 1 miliar. Ada 1.063.949.000 rupiah. Itu modal murni. Modal murni semua berada di sumbernya dari anggota. Yang pertama terdiri dari, yaitu ada simpanan pokok kita dalam 46.500.000. Kemudian kita juga punya simpanan wajib 1.289.847.000 rupiah. Lalu cadangan, kita juga sudah punya cadangan 145.540.000 rupiah.
Kemudian cadangan risiko tunjangan kematian 43.092.000 rupiah. Jadi jumlahnya 156.563.949.000 rupiah. Itu adalah modal kita, modal sendiri yang kita himpun selama 36 tahun. Kemudian selanjutnya saya laporkan kepada Bapak Kudus Koperasi dan Ketua Bidang Kabupaten Bonen bahwa ini kantornya koperasi, tetapi juga digunakan oleh guru-guru yang ada di Kecamatan Teluk Tinggi. Kantornya koperasi. Kenapa? Karena ini tanahnya koperasi, yang membangun koperasi membangun. Kebetulan juga pada waktu itu saya belum masuk pengurus koperasi. Saya ditunjuk menjadi ketua pembangunan kantor ini. Termasuk juga beliau bertanya yang menunggu saya selaku ketua pembangunan kantor ini. Jadi saya laksanakan berdasarkan apa yang diberikan amanah kepada saya. Kemudian ini dana cadangan pada waktu bangun 30 juta langsung dia bangun kantor. Ada sini boy, taman itu. Kemudian bahkan kepada saya ikut juga menyumbang. Tetapi kenapa UPTD yang terbagi? Karena UPTD tidak punya tempat, maka dia menumpah di kantor ini. Oleh karena itu berubah bahwa ini kantor milik Teluk Tinggi, bukan miliknya pengurus, bukan miliknya bendahara, bukan miliknya siapa-siapa, tapi milik taman ini Kecamatan Teluk Tinggi. Maka kita bertanggung bersama-sama agar kantor ini berada sepanjang ada Teluk Tinggi. Kemudian selanjutnya kita di Kabupaten Bonen nanti insyaallah akan menjadi tuan rumah pelaksanaan koperasi. Saya ikut teman-teman saya, teman-teman mari kita nanti berpartisipasi untuk mendukung Kabupaten Bonen memeriahkan hari koperasi tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita akan ikuti. Jadi siapa tahu nanti ada apa-apa ya di pedagangnya maka di Bonen mandi tuan rumah memperingati hari koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Marilah kita KPSP ikut mendukung program pemerintah. Berikutnya, sebelum saya mohon maaf karena periode ini keputusan saya terakhir dan insya Allah nanti akan diadakan pemilihan pengurus. Saya serahkan semua kepada anggota, pilih saja yang mana kita bisa. Hanya saya satu pesan, pilihlah yang mau bekerja, dipilih yang mau bekerja, kemudian penuh rasa tanggung jawab, itulah yang kita akan nanti pilih. Kemudian masih ada lagi satu, kalau bisa saya titip bendahara kita. Kalau menurut saya, pengamatan saya selaku ketua koperasi, karena dia habis Malaysia tidak sempat hadir karena dia sakit. Kalau bisa tetap dipertahankan itu yang lain terserah Bapak kecuali bendahara. Kecuali bendahara mohon supaya tidak diganti dulu. Kenapa? Karena lo bawa di alias sunnah. Teluk Tinggi itu perlu karisma. Karisma bendahara kita mau lengkapkan di sini. Maka kalau sedikit ya, kalau saya gampang sulit kaya, tapi yang susah bendahara susah diganti. Begitu harapan saya. Dan mohon maaf kalau pelayanan kepada ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu selaku anggota. Kami atas nama pengurus, badan pengawas, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan berbagai sebab manusia punya kekurangan, dan sehingga mungkin ada yang saya lakukan ini sesuai diharapkan. Karena manusia itu punya kekurangan, maafkan sebesar-besarnya dan pilih nanti pengurus yang bisa melaksanakan, melanjutkan KPR ini. Untuk kata sambutan saya ngirim mohon maaf karena manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Jadi pokok usaha PKT tidak berkenan di hatinya tambah karena sebab manusia itu punya kekurangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan. Sambutan pertama, Ketua PK
PKPRI Kabupaten Bone dengan ini dipersilakan. Sehat walafiat. Jadi kita syukuri bahwa kita ini ya mungkin di antara kita sudah ada yang purna bakti ya. Jadi yang anggota koperasi kita ini kebanyakan guru ya, kebanyakan guru SD dan guru TK ya. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apa tujuan dari RAT kita ini? Bahwa selaku koperasi itu punya kewajiban, jadi organisasi koperasi itu punya kewajiban untuk melaksanakan rapat anggota setiap akhir tutup buku. Jadi itulah kewajiban pengurus, pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kita semua selaku pemilik koperasi sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi itu. Jadi alhamdulillah koperasi kita ini adalah milik kita semua. Yang 173 orang, yang sisa 173 orang. Saya katakan sisa karena beberapa tahun terakhir ini bukan bertambah, berada yang masuk tapi jumlahnya tidak seimbang dengan yang keluar, ya, keluar. Sehingga dari tahun ke tahun ini mungkin disebabkan karena banyaknya anggota yang sudah memasuki purna bakti, yaitu yang biasanya banyak seperti itu, yang sekarang ini ya guru ada pernah pengangkatan guru khususnya itu pernah berkurang, yaitu nah bahkan sampai sekarang itu sisa pengangkat guru bukan lagi PNS ya, 2 tahun terakhir ini bukan lagi PNS tapi P3K ya, non PNS. Jadi itu, tapi itu juga adalah pegawai ya, aparatur sipil negara. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tadi bahwa pengurus telah melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu kami dari pengurus PKPRI ya, PKPRI itu adalah bagian dari KPRI SIPDCY. Pemiliknya PKPRI itu adalah KPRI SIPDCY, salah satu dari anak karena pusat koperasi pegawai itu adalah juga koperasi, tetapi anggotanya beda dengan SIPDCY, yaitu PKPRI itu anggotanya adalah Badan Hukum Koperasi. Jadi koperasi sudah berbadan hukum itulah yang menjadi anggota. Sampai hari ini itu berjumlah 59 koperasi pegawai yang tergabung di PKPRI. Itu. Jadi di sana ada simpanannya KPRI SIPDCY berupa simpanan
pokok, simpanan wajib. Nah, itu ada sudah 30 juta lebih, kalau sudah salah 30 juta lebih ada di laporan pengurus. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, apa yang menjadi sasaran kita pada hari ini? Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tadi, bahwa pada hari ini kita telah diberikan laporan pengurus bentuk buku, laporan pengawas. Itu adalah gambaran perputaran atau pengelolaan koperasi selama 1 tahun, yaitu tahun buku 2022, dan ada di situ banyak. Jadi inilah yang perlu kita pada kesempatan ini, Bapak-bapak dan Ibu selaku pemilik, kita sama-sama evaluasi, kita sama-sama baca apa yang telah dikerjakan oleh pengurus, apa yang telah dikerjakan oleh pengawas di dalam mengelola koperasi, khususnya tahun buku 2022. Itulah ya, kewajiban pengurus, kewajiban pengawas telah ditunaikan pada hari ini. Nah, sisa lagi siapa yang punya kewajiban adalah kita anggota selaku pemilik dan pengguna jasa. Berapa uang yang beredar di tahun buku 2022 di koperasi kita ini? Berapa jumlahnya uang yang berputar khususnya untuk tahun buku 2022? Itu sudah digambarkan oleh pengurus, gambarkan pengurus, bahwa uang yang berputar atau yang beredar di anggota tahun buku 2022 itu ada 1,9 miliar lebih. Itu di mana berada di anggota. Itulah yang keluar masuk, keluar dia dipinjamkan, dimasukkan, ya berupa angsuran itu ya. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu, modalnya koperasi kita sudah 1,5 miliar lebih yang disampaikan tadi oleh ketua. Itu adalah simpanan Bapak-bapak dan Ibu selaku pemilik koperasi, yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan pemupukan modal yang diambil setiap tahun melalui cadangan. Jadi itu cadangan adalah untuk pemupukan modal, menambah simpanan kita, sekaligus bila terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, terjadi pada suatu koperasi menimbulkan kerugian, itu juga yang bisa dipakai untuk menutupi kerugian itu. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu ya. Jadi mari pada hari ini kita lihat ya. Kalau tidak bisa dibaca selembaran demi lembaran, apakah koperasi kita ini berjalan baik atau tidak? Silakan Bapak-bapak dan Ibu lihat di halaman 8. Ya, di halaman 8. Di situ ada neracanya pengurus. Di situ ada semua tergambar di situ. Berapa uang sekarang yang ada di tangan Bapak-bapak dan Ibu? Berapa uang kas pada tanggal 31 Desember, bukan hari ini ya. Kalau hari ini kan sudah berputar, sudah sudah bulan kedua. Nah, itu dari 2023. Tapi pada 31 Desember itu sudah ada di situ digambarkan berapa
hartanya koperasi, kekayaannya koperasi. Nah itu ada di situ beberapa aktiva. Ya, di kekayaannya koperasi kita ini bahwa uang ya, atau kalau dinilai dalam bentuk uang itu ada 1,7 miliar lebih. Itu uangnya kepilih apa itu kekayaannya koperasi selama 36 tahun ini, kumpul sedikit demi sedikit. Nah itulah yang dipakai. Nah itu jadi apa, berapa SHU yang diperoleh tahun ini itu sudah ada digambarkan di dalam laporan pengurus. Jadi sekali lagi mari Bapak-bapak dan Ibu kita gunakan hari ini. Kita gunakan hari ini untuk bersama-sama lihat apa-apa yang telah dicapai oleh koperasi kita, apa-apa yang menjadi kendala, dan apa-apa yang perlu kita kembangkan. Mari pada kesempatan ini, nah itu untuk kita sepakati nanti dalam program kerja untuk tahun buku 2023. Nah itu bahwa itu yang jadi sasaran kita hari ini. Ya. Jangan kita hanya berapa SHU yang saya peroleh itu kalau masih kecil Bapak-bapak dan Ibu kalau dibanding modal koperasi kita masih kecil, tapi bukan itu yang menjadi sasaran tujuan utama koperasi, tapi bagaimana kesejahteraan kita. Ya, bagaimana pelayanan pengurus selama ini kepada Bapak-bapak dan Ibu selaku pemilik, karena kesejahteraan itu bukan ditujukan dalam bentuk harta, adalah dalam bentuk perasaan apa yang kita rasakan. Itu juga yang utama. Bagaimana kita apakah pengurus atau pelayan kita dengan baik atau tidak? Ya. Karena uang yang ada di pengurus adalah uang kita, yang kita pinjam itu uang kita sendiri, bukan uangnya siapa-siapa, uang kita sendiri. Kita kembalikan dengan lancar, itu uang kita sendiri. Ya, nah, itu Bapak-bapak dan Ibu. Dan kalau ada yang menunggak lama, itu kan merugikan kita semua. Bukan bukan pengurus yang dirugikan, tapi kita semua Bapak-bapak dan Ibu selaku pemilik. Tidak ada itu. Jadi itu diingat itu bahwa kalau koperasi bukan siapa, beda kalau kita pinjam di perbankan, di bank misalnya, atau finansial yang lain. Nah itu beda, itu miliknya dia. Tapi kalau kita tidak bayar, ya yang rugi dia. Tapi kalau ini bukan pengurus, kita yang rugi semua. Kita semua yang karena koperasi ini adalah apanya? Asasnya kan kekeluargaan, gotong royong, kan itu asasnya koperasi. Nah itu koperasi. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu, mari kita pada kesempatan ini kita menggunakan. Kalau misalnya koperasi ini kita mau pinjam, tidak ada modalnya, kurang modalnya pengurus, kurang uang di pengurus bisa ambil di PKPRI, bisa ada di sana, uangnya di sana. Nah itu tahun buku 2022 ini ada mengendap uang 600 juta lebih, itu tidak ada. Itu pakai partisipasinya anggota kurang. Ya kurang 4. Tapi alhamdulillah koperasi kita ini KPRI itu aktif memanfaatkan dana yang ada di sana. Ya ada di laporan pengurus, di neraca pengurus itu bahwa utang lancarnya itu ada di paling di atas. PKPRI 98 juta masih tersisa tahun di Desember 2022. Jadi itu Bapak-bapak tadi. Ada yang itu. Jadi mari kita lihat. Dan yang
pentingnya adalah kalau setelah saya melihat laporan perputaran uang kita masih kecil karena memang modalnya masih kecil, baru 1,5 miliar lebih yang dimiliki oleh 173 orang ini masih. Jadi memang kita itu. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu berpartisipasi aktif di koperasinya, insya Allah koperasi ini akan kembali baik dan akan memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang mungkin teratas itu ya dah insya Allah koperasi mampu mengerjakan. Kalau itu tadi, kalau belum tercukupi ya, di PKPRI siap. Itu sekali pinjam 75 juta dan bisa mengajukan bulan berikutnya lagi sampai 4 kali. Sampai 4 kali mengajukan usulan untuk 1 tahun, tetapi ada catatannya, yaitu bahwa tidak boleh lebih dari 5 susun pinjamannya. Harus lunas maksimal 5 susun pinjamannya. Kalau 5 kali 75 kan itu cukup banyak. Nah, itu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Lalu bagaimana kalau di sana pinjam di PKP? Nah itu. Di sini kalau saya tidak salah jasanya kalau pinjaman 2%. Iya, 2%. Jadi kalau modal di PKPRI misalnya KPRI si PDC yang ambil itu hanya jasanya ya 0,9%. 0,9%. Kalau tinggal di koperasi di sini berarti itu 0,7% tinggal di koperasi, yaitu kemudian jasanya dikembalikan, kemudian jasa yang dimasukkan ke PKP itu dikembalikan nanti setelah RAT PKPRI, itu 50% untuk KPRI jasa yang dimasukkan KPRI si PDCG itu akan dikembalikan 50% bagian dari SAU yang diciptakan tentang buku. Jadi itu bapak-bapak dan ibu, sekali lagi mari pada kesempatan ini kita bersama-sama mencermati apa yang telah dicapai oleh koperasi kita, apa yang belum, apa kendala dan apa yang perlu kita kembangkan. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu, mari sekali lagi bahwa kemudian yang terakhir, bahwa di susunan acara pada hari ini dan juga sudah disampaikan oleh ketua tadi bahwa kepengurusan periode 2020-2022 sudah berakhir hari ini, dan insya Allah pada hari ini kita lagi punya waktu untuk memilih pengurus untuk 2023-2025. Jadi sekali lagi karena inilah yang keputusan yang kekuasaan tertinggi ada pada hari ini dan di tangan bapak-bapak dan ibu. Siapa lagi yang kita mau tunjuk sebagai pengelola koperasi, dalam hal ini sebagai pengurus koperasi dan pengawas koperasi 3 tahun ke depan. Yang 173 orang ini itu punya hak semua untuk dipilih oleh menjadi pengurus ya maupun pengawas, punya hak semua. 173 itu punya hak semua. Tetapi yang perlu kita memperhatikan, siapa di antara teman-teman kita yang bisa kita percayakan di dalam mengelola koperasi, ya. Karena mengelola koperasi itu tidak seperti apa mungkin yang kita bayangkan. Harus punya kemauan. Kalau
kalau saya harus punya kemauan, punya kemampuan, dan punya kejujuran. Ya, punya kejujuran. Karena mengelola koperasi tidak ada tidak ada gajinya, bukan gaji namanya, insentif saja. Nah itu berapa yang kita sepakati, itulah yang dia apa tuh. Kalau hanya 50.000 satu bulan, 50.000 saja itu yang itu uang transport. Tapi itu yang bapak-bapak sehingga itu ya harus punya kejujuran. Sebab kalau pengurus koperasi mengambilkan dirinya uang koperasi, insya Allah koperasi kita akan mati. Nah itu akan hancur bapak-bapak dan ibu kalau pengurusnya tidak beres, ya, tidak beres. Mengelola administrasi, itu jangan sampai apa istilahnya nalang alena habis. Nah itu ikan mite kalau dia akan ada dicatat, kalau dia tercatat itu yang tercatat saja yang dilihat. Jadi itu bapak-bapak, sekali lagi mari pada kesempatan ini kita toh kalau memang pengurus yang sudah ada sekarang ini masih kita percayakan walaupun sudah usianya mungkin sudah tua, tetapi yang kita butuhkan semangatnya itu yang mungkin saya sudah tua mungkin. Kemarin itu saya lihat saya ini sudah tua, sudah betul saya sudah tua ini. Kenapa? Karena yang saya sudah ajar itu ada yang saya pernah ajar 3 kali, mulai dari SPG, D2, S1, saya bahkan anaknya juga kembali saya ajar. Sudah mau pensiun mungkin juga saya. Jadi itu bapak-bapak dan ibu, itu semangat kita itu mari kita untuk selama kita masih menggunakan semangat kita untuk mengelola. Yang kedua yaitu sambutan ketua di Kopinda Kabupaten Bone. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Koperasi beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Pusat KPRI Kabupaten Bone, yang saya hormati Camat Telu Setinge, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris. Ini Bapak. Ini Bapak. Ini rektornya TK Taman Kanak-Kanak. Ini adalah sekretaris koperasi Kabupaten Bone. Ini pembantu bendahara KPRI seperti sini tersebut. Haja Andi Hartati. Halo Pak Tan. Bagaimana? Kalau buat itu Apa aja Pak?